Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Yuli di Salam Sehat dari Saudi Arabia. Saya kebetulan bekerja di Rumah Sakit Saudi Arabia sudah hampir tahun ini berjalan 17 tahun, dan kebetulan karena epidemik COVID-19 di Saudi Arabia, juga seluruh negara ya, termasuk negara Indonesia. Jadi tahun ini saya nggak bisa pulang, nggak bisa liburan, nggak bisa vacation seperti itu. Jadi semuanya di cancel, bukan cuma saya, semuanya, terutama juga orang Saudi juga, mereka juga nggak ada liburan seperti itu. Nah, saya hanya mau berbagi cerita gimana sih kita bisa lepas dari yang namanya hutang atau kredit, ya. Kalau saya ceritain tentang pengalaman hidup saya tentang hutang, waduh, mungkin teman-teman bisa kaget ya. Saya itu bekerja di sini itu dari 17 tahun yang lalu ya. Kalau teman-teman coba pikir, kalau sebulan gaji saya itu, gaji bersih ya, yang saya dapetin dari tiap bulan ya, di luar dari tambahan yang lain, itu sekitar 25 juta. Coba teman-teman bayangin, kalau pengeluaran saya itu sebulan hanya untuk anak-anak saya 3 orang, untuk ibu saya, juga untuk adik saya, juga untuk keperluan rumah tangga kami, seperti itu. Ya mungkin pengeluaran sebulan sekitar 6 jutaan lah ya. Sudah sama listrik, telepon, internet, bla 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 sebagainya ya. Nah, coba bayangin, dikurang dengan 6 juta dikurang dari 25 juta ya. Berarti sisa 19 juta. Taruhlah biaya kotor untuk apapun gitu ya, kayak tabungan anak-anak atau apa gitu. Kalau kita punya rencana yang bagus ya, mungkin sekitar dikurang ya 5 juta lah ya. Tapi saya itu bukan orang model seperti itu. Saya itu orang yang nggak bagus dalam memanage keuangan ya. Akhirnya karena saya nggak bagus dalam mengunci keuangan saya, ya saya lose terus ya. Padahal kalau dihitung itu gaji saya cukup besar. Belum lagi nanti saya kalau misalnya mengantar pasien ke kota, saya dapat ekstra seperti itu. Dan ekstranya juga cukup lumayan ya, bisa sekitar 1,5 juta seperti itu. Cuman karena saya nggak pinter, akhirnya saya terjebak oleh hutang sana, hutang sini. Selesai, Tuhan kasih kesempatan, selesai semua, akhirnya saya ulangin lagi. Terus berlanjut itu sampai sekitar berapa tahun ya saya di sini? Mungkin sekitar 15 tahun. Berarti 2 tahun saya baru free dari utang saya. Itu pun masih ada sisa utang yang 1-2 seperti itu ya. Itu utang saya bukannya kecil ya kalau di Indonesia ya, karena ini kan di Saudi ya hitungannya ya. Di Saudi itu kan kita kalau minjem juga, misalnya nih saya pinjam sama teman saya, pinjam 2.000, itu 2.000 dikali dengan uang Jakarta, berarti itu bisa sekitar 8 juta atau 9 juta ya. Bukan kayak di Jakarta saya pinjam 500.000 sama orang ya. Bukan, di sini kita bisa, kalau mereka percaya sama kita, mereka bisa kasih kita sampai 25 juta seperti itu ya. Terus bank juga saya pinjam. Nah, puji Tuhan, tapi walaupun saya masih Tuhan kasih kesempatan untuk saya bisa beli rumah ya, melalui pinjaman dari Ar-Rajhi Bank di sini, karena kebetulan saya bekerja di Ministry of Health, jadi pegawai negeri rumah sakit pemerintah Saudi Arabia. Jadinya akhirnya saya punya kesempatan untuk bisa ngambil finance di Ar-Rajhi ya, untuk jangka waktu 4 tahun, dan itu saya bisa dapat sekitar 300 jutaan. Nah, dari uang itu yang saya dapat, saya bisa beli rumah waktu itu saya lupa tahun berapa, tapi waktu itu saya ingat itu anak saya baru mau masuk TK. Nah, itu kami beli rumah di Jakarta ya. Bayangin Jakarta itu ya, kalian bisa bayangin lah, di Jakarta Timur, di depan jalan Cipinang Indah tuh, yang dekat Mall Cipinang Bali ya. Bayangin itu harganya berapa ya. Itu memang rumah kecil, nggak besar. Itu sekitar 60 meter saya beli waktu itu, karena saya berpikir untuk anak saya yang akan saya masukkan ke sekolah penabur. Jadi kan dekat rumah ya, akhirnya saya ambil rumah itu. Dan puji Tuhan, memang mungkin rumah itu rezeki kami juga sekeluarga, yang memang tadinya saya punya rumah, tapi kebetulan karena ada sesuatu hal, orang tua saya jual. Itu bukan rumah saya, rumah orang tua, akhirnya dijual.
Akhirnya kami ngontrak terus dari sana, dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain, dan akhirnya sampai saya bisa bekerja di sini dari Carolus rumah sakit Saudi Arabia. Itu akhirnya saya bisa beli rumah walaupun hanya dalam ukuran kecil ya untuk Jakarta ya. Mungkin kalau saya ngambil kayak di daerah Bogor atau Cilengsi saya bisa dapat lebih besar ukurannya. Cuman karena di Jakarta kalian tahu sendiri semeter itu bisa sekian ratus ribu ya. Nah akhirnya saya beli rumah waktu itu di Jakarta saya dapat, dan rumah itu nggak bagus. Tapi puji Tuhan rumah itu walaupun nggak bagus, yang penting kita bisa berteduh seperti itu. Itu tetap saya bersyukur dalam hati saya. Tapi saya itu orangnya sifatnya kalau saya punya uang, saya ingin membahagiakan orang lain, misalnya kayak keluarga saya dulu lah, seperti itu ya. Jadi saya tuh bukannya jago yang jago nyimpen seperti itu. Pokoknya kalau anak saya butuh apa, saya langsung ini beli gitu. Tapi yang penting-penting ya, bukannya yang inilah itu enggak ya. Tapi saya suka beli seperti itulah, kalau misalnya saya mau beli ya saya harus beli seperti itu. Mau beli laptop ya saya beli seperti itu. Walaupun saya harus berhutang, itu kesalahan saya. Nah dari situ akhirnya hutang makin banyak, makin numpuk. Cuman prinsip saya, kalau saya punya hutang pasti saya bayar ya, seberapapun itu. Puji Tuhan, Tuhan selalu ngingetin saya pasti bayar ya. Dan puji Tuhan juga memang hutang selalu selesai. Tapi dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, utang selesai, tetap saya jatuh lagi di lubang yang sama ya. Saya beli emas karena butuh uang, akhirnya taruh di Penggadaian, kelepas lagi. Saya punya tabungan, kelepas lagi. Jadi saya tuh nggak bisa ngelihat barang. Kalau saya jalan nih ke mall, bisa itu seharian saya bisa habis 15 juta ya. Padahal bukan orang kaya ya, tapi gayanya kayak orang kaya seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu nyertain kami sekeluarga. Walaupun memang dalam keadaan seperti itu, tetap kami dicukupkan. Dan akhirnya saya belajar, kenapa sih saya punya hidup seperti ini? Kenapa sih saya harus berhutang terus? Kapan saya bisa bebas dari hutang saya? Itu yang terjadi dalam pikiran saya. Akhirnya saya berusaha untuk bisa selesai hutang saya, walaupun dengan ya makan apa adanya ya di sini. Karena kan memang kita dapat makan dari dapur, tapi kan mereka bukan tukang masak yang biasa masak kayak di warteg. Itu lebih enak masakannya ya, mungkin masakan penjara lebih enak kali ya. Di sini ampun ya, pokoknya ampun deh. Tapi prinsip saya nggak akan beli apa-apa, yang penting hutang saya selesai. Saya dapat gaji di account saya di Ar-Rajhi, langsung saya dipotong oleh Ar-Rajhi. Saya langsung membayar hutang saya. Pokoknya semuanya dipotong utang dulu biar selesai. Nah sisanya baru saya hitung untuk kalkulasi untuk kebutuhan di rumah, untuk anak-anak saya sekolah, untuk bayaran sekolah, listrik, segala macam bla bla bla. Kalian tahu uang biaya sekolah di SDK Penabur 4 ya, Cipinang Bali, itu sekolah impian saya ya. Nah saya taruh tuh 2 anak saya di situ. Nah dari situ itu kesalahan saya, karena saya tidak memikirkan ke depannya ya. Dan walaupun terlambat, tapi Tuhan saya kasih kesempatan ya untuk saya bisa berubah, untuk saya bisa lebih bijak, untuk saya bisa lebih hati-hati dalam mengatur pengeluaran keuangan saya. Akhirnya saya sedikit demi sedikit dari nol, akhirnya saya selesaikan hutang saya ya. Dan akhirnya sampai sekarang saya hanya memiliki hutang di Ar-Rajhi ya. Dan itu puji Tuhan tinggal setahun ya. Lalu sekarang saya walaupun sebulan saya bisa nabung itu sekitar di tabungan itu ya, saya bisa nabung sekitar 5 juta, 10 juta saya bisa tabung ya, puji Tuhan. Terus saya juga akhirnya terbuka tuh pikiran saya untuk nabung di saham ya. Nah saya coba untuk deposito tuh ya 3 bulan di BNI, tapi ternyata kecil ya. Untuk 3 bulan itu dari 10 juta itu kita hanya dapat 500 ribu lebih lah ya dari 3 bulan itu. Nah akhirnya
saya belajar di YouTube dari tentang saham seperti itu. Gimana sih orang kok bisa main saham? Apakah saham itu hanya untuk orang kaya? Saya berpikir seperti itu aja ya. Karena masa sih saya bisa beli saham gitu, perusahaan orang besar kayak BCA seperti itu. Mana mungkin gitu kan. Saya berpikirnya hanya seperti itu. Akhirnya saya belajar, saya buka YouTube, saya buka tutorial tentang sekuritas seperti itu. Dan kebetulan karena saya memang nabung di BNI sejak dulu, akhirnya belajar dari nol, sehari 2 hari saya mulai mengerti. Saya belajar dari JS Pro, saya pokoknya belajar banyak lah dari mereka gitu ya, gimana sih kita bisa bangkit dari namanya hutang ya. Akhirnya saya membuka BNI Sekuritas secara online, karena kebetulan saya memang juga memanage rekening saya secara online ya, karena kan nggak mungkin saya harus di Saudi itu nggak ada BNI gitu loh ya. Ada saya buka BNI Sekuritas dan puji Tuhan sampai sekarang akhirnya BNI Sekuritas saya juga sudah cukup berkembang ya. Dari saya beli BCA 100 lembar itu keuntungannya ternyata besar juga ya. Dari 100 lembar itu saya tergantung dari lonjakan sahamnya. Saya waktu itu beli selembar itu 25.000 ya, lalu sekarang sudah 35-an ya, jadi saya bisa dapat 600.000 itu ya. Tapi saya prinsipnya, karena saya belajar dari YouTube, katanya kalau misal kita mau nabung saham itu bukan kayak trading, karena kalau trading itu kan langsung tarik cepet ya. Kalau dia enggak, kita harus tanemin sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu memang sudah saya rencanakan untuk 5 tahun, karena untuk persiapan anak-anak saya untuk masuk ke dokteran ya. Dan saya berharap sih mereka bisa masuk ke dokteran negeri seperti itu, amin. Saya nabung di saham, lalu saya juga mulai belajar tuh tentang eToro dari JS Pro ya. Saya belajar, ternyata asik juga ya, saya buka gitu. Terus saya belajar melalui virtual account-nya, keren juga gitu kan. Akhirnya ternyata saya selama ini bodoh gitu, menghambur-hamburkan berkat Tuhan begitu aja gitu loh. Terus tanpa saya ingat dengan sesama yang saya harus perhatikan juga gitu. Karena kan dari rezeki yang Tuhan kasih itu ada sebagian yang memang milik mereka yang harus kita kembalikan. Tapi saya puji Tuhan, walaupun seperti itu saya tetap bisa berbagi seperti itu. Terima kasih. Terus juga dari pengalaman saya tentang banyaknya hutang saya itu bukan hanya sekitar 100 juta, 200 juta, bukan. Untuk ukuran orang seperti saya, ekonomi yang pas-pasan ya, hutang saya bisa sekian ratus juta ya, saya juga bingung gitu kan. Tapi puji Tuhan, akhirnya utang itu selesai sedikit demi sedikit. Yang penting motivasi kita gimana sih, kita mau bangkit, gimana sih kita mau lepas itu atau menyelesaikan sisa hutang kita seperti itu. Memang nggak mudah, memang kita harus melewati suatu sulit gitu ya, karena orang bisa beli ini, kita nggak bisa beli karena kita harus bayar utang dulu nih ya. Kita anak minta ini, aduh tapi saya harus bayar utang seperti itu. Akhirnya puji Tuhan dari kemauan dan disiplin yang Tuhan kasih seperti itu, akhirnya saya bisa menyelesaikan. Memang butuh perjuangan yang hebat lah untuk kita bisa selesaiin utang, untuk kita bisa lepas namanya utang seperti itu ya. Jadi kalau saran saya ya, kalau seberapapun berkat yang Tuhan kasih, kita harus belajar untuk bersyukur, dan kita harus belajar untuk memanage dengan bijaksana seperti itu. Terus kita harus bisa berbagi juga dengan orang lain. Akhirnya pelan-pelan saya bisa menyelesaikan semua hutang saya, dan akhirnya saya terjun tuh yang namanya di BNI Sekuritas dan di eToro. Dan lucunya saya itu baru mulai tahun ini ya, setelah saya pulang liburan tuh, vacation bulan Januari ya, tanggal berapa tuh di situ tuh. Saya baru pulang Januari itu tanggal 16 saya baru nyampe di Saudi ya. Itu baru saya nyampe, dan baru terbuka pikiran saya untuk saya bisa mengembangkan gimana sih bisa punya bisnis tanpa kita harus buka usaha, tanpa harus kita kerja berat seperti itu ya. Nah, saya belajar di YouTube gimana sih sistemnya orang kaya ya,
tabungan apa sih yang harus kita punya seperti itu ya. Ya memang kita butuh kedisiplinan dari diri kita sendiri. Kita harus punya namanya semangat yang besar dalam hati kita nih. Aku harus bisa tuh lepas dari yang namanya hutang, lepas yang namanya dari kredit seperti itu ya. Usahakan juga kita nggak membeli yang bergaya-gaya kayak orang kaya seperti itu, biar orang lain bisa ngelihat, wih banyak ya dia belinya, wih hebat tuh orang tuh beli terus. Itu mungkin kesalahan saya ya. Saya selalu beli, tapi bukan artinya saya mau orang lihat saya selalu bisa beli gitu, bukan. Tapi memang cara gaya hidup saya tuh nggak bisa ngelihat sesuatu saya pasti beli itu ya. Akhirnya saya rubah cara itu. Saya nggak mau seperti itu lagi. Akhirnya saya juga namanya ke pasar ya, kalau bisa saya hindarin. Kalau memang saya butuh sesuatu kayak roti tawar atau coklat, slide, Nutella untuk roti sarapan, untuk apapun, saya mendingan suruh orang ya. Kan paling kalau suruh orang kita bisa hanya ngupah bisa 10 real, 5 real ya. Tapi kalau kita sendiri yang pergi, nggak mungkin tuh kita cuma beli roti tawar doang. Pasti kita beli yang tetek bengeknya, ya nggak? Pasti itu nggak mungkin, apalagi namanya ibu-ibu atau perempuan ya. Kalau kita nggak bisa nahan, waduh, semua juga diborong tuh satu toko kalau kartu kredit itu belum habis ya. Akhirnya saya mulai belajar nabung dari sekitar 4 bulan yang lalu ya. Ini udah bulan Agustus, berarti sudah 1, 2, 3, 4, 5, sudah 6 bulan saya sudah mulai di BNI Sekuritas ya. Dari sekian juta yang akhirnya saya sudah bisa, puji Tuhan sudah lumayan. Lalu di eToro juga saya lumayan ya. Jadi kalau saran saya teman-teman mungkin belajar dulu untuk kalau misal mau terjun di saham, baik di BNI, baik di sekuritas. Banyak kan ya sekuritas di Jakarta, kebetulan karena saya nabung di BNI, ada saya buka BNI Sekuritas. Lalu kalau teman-teman mau belajar juga di eToro, silakan, bagus sekali ya. Cuman memang kalau di eToro itu prinsipnya kita harus sabar, nggak boleh nafsu ya, harus tenang. Karena kalau kita terlalu nafsu, apapun semua akan hilang ya. Karena kan yang sekali kita dapat keuntungan, pasang, dan akhirnya suatu saat kita akan hilang semuanya ya. Jadi kita harus bisa kontrol tuh namanya nafsu kita ya, secara logika ya. Kalau misalnya kita sudah dapat keuntungan misalnya 10 kali, 15 kali, mungkin stop dulu, jangan dilanjutin ya. Karena kalau sudah dilanjutin, biasanya dari pengalaman saya yang di eToro ya, dari waktu saya deposit kan itu paling kecil $200 ya. Dari $200 akhirnya saya dapat $500 tuh dalam jangka waktu cuma 4 hari ya. Lalu saya berpikir, wih keren juga nih, 4 hari saya bisa dapat $250 gitu kan. Itu saya berpikir, akhirnya pasang. Nah karena nafsu, karena sudah pikiran pasti untung nih gitu ya, tanpa berpikir lihat situasi market gitu kan. Apalagi saya orang awam, nggak ngerti gitu apa sih situasi market, saya juga nggak ngerti gitu kan. Dan saya juga prinsipnya pokoknya kalau sudah hijau, sudah saya bisa take profit, walaupun itu cuma $1, $2 saya akan ambil seperti itu. Tapi karena saya pasang terus, terutama di Nasdaq ya, kita kan kalau beli harus $200 ya minimum. Itu cepat tuh kalau misalnya kita nggak bisa hilang lus uang kita kalau kita nggak ngerti taktiknya seperti apa sih main di eToro itu supaya uang kita nggak lus gitu ya. Akhirnya dari 250 saya dapat 500, saya tarik tuh $160, saya kirim ke rekening saya. Akhirnya saya main, ternyata lus terus ya, hampir cuman tersisa $50. Nah akhirnya saya harus deposit lagi tuh, saya deposit dan akhirnya sampai sekarang saya deposit total itu sudah sekitar $1.050. Dan uang yang baru saya itu baru $160 ya. Nah berarti itu saya masih kerugian masih sekian banyak tuh. Nah akhirnya dari 1.050 itu hanya tersisa $50. Coba bayangin. Dan saya berprinsip saya nggak akan deposit lagi, saya akan berjuang dari $50 ini, walaupun saya akan hanya mengumpulkan receh lah
$1, $0,57 seperti itu. Sedikit demi sedikit akhirnya saya bangkit ya, dari apa namanya, dari yang tadinya saya cuman kehilangan segitu banyak. Nah sekarang puji Tuhan saya sudah mencapai $700. Berarti saya masih masih sedikit lagi untuk bisa saya penuhin tuh modal saya awal, baru saya bisa dapat keuntungan ya. Sekarang sudah $700, berarti modal saya awal 1.050, berarti masih tersisa $450 yang harus saya kembalikan lagi sebagai modal saya ya. Nah ini selalu saya catat ya, saya dapat berapa gitu ya, terus saya pasangnya di berapa gitu. Terus ya namanya manusia ya, kadang-kadang kita terlepas juga gitu, saking nafsu akhirnya kita pasang sampai 7 pasang gitu, ternyata loss semua itu ya. Jadi kita belajar kalau misalnya kita mau nanam di Toro itu trading, jangan dengan ini dengan nafsu ya. Pokoknya kalau udah 10 kali 5 kali itu kita berhenti dulu, istirahat dulu ya. Nah ini jadi $1, $2 tuh semua saya hitung tuh, dari $24, $31 sampai semuanya saya bisa dapat $55. Dan sekarang posisinya ya ini yang terakhir ya, saya bisa dapat 195 ya 195 98 dalam jangka waktu, ditambah lagi dengan $34 6,8 ya, dalam jangka waktu 2 hari ya. 2 hari itu berarti ini udah sampai sekitar 220 lebih ya, 2 hari ya $220 tuh ya. Dari yang tadinya saya hilang, puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk saya bisa kembali lagi, untuk saya bisa dapetin lagi. Dan semoga teman-teman juga yang lain bisa bangkit dari yang namanya hutang. Kalau bisa kita belajar untuk hidup sederhana, itu saran saya, karena orang punya hutang itu nggak enak ya. Orang punya utang itu kita nggak bisa tidur dengan tenang, kita selalu cemas, kita selalu stres ya. Jadi memang kita harus kuat untuk kita bisa selesaiin kredit kita. Jadi uang yang kita dapat dari gaji pokok, dari gaji yang kita dapat setiap bulan, kita harus benar-benar memanage tuh yang kita, dimana kita harus bayar hutang dulu, terus sisanya kita untuk memenuhi kebutuhan rumah seperti itu ya. Dan walaupun hanya tersisa $100 itu tabungan saya masukin ke saham BNI Sekuritas. Saya bisa beli PTBA batubara ya, dengan harga 1 lembarnya itu sekitar ada yang 2.000 ya, 2.000 atau berapa sekarang, udah 3.000-an sekarang udah naik ya. Atau BJTM seperti itu $500 ya. Itu walaupun segitu, kalau kita rutin disiplin tiap bulan kita tabung, bayangkan dalam 5 tahun kita dapat berapa. Terus kita juga bisa kita dapat dividen ya, setiap per 3 bulan kalau nggak salah ya. Saya sudah mendapatkan dividen itu udah berapa kali ya. Dari Unilever saya sudah dapat, dari PTBA saya sudah masuk ke rekening saya. Nah dari dividen yang saya dapat itu, saya nggak ambil dividen itu, tapi saya belikan lagi ke saham yang saya tanam ya. Karena saya saya ngambil bank ada 5 ya, BCA, BNI, BRI, BMRI, Bank Mega atau apa tuh, Mandiri atau BMRI ya, saya kurang tahu, BJTM, lalu juga PTBA, Astra saya beli, apalagi ya, Adro saya beli, Unilever saya beli, pokoknya saya beli deh yang bagus-bagus pondasinya ya, yang dimana dalam kondisi COVID seperti ini tuh kan waktu itu sempat drop ya. Nah saya belajar dari yang YouTuber yang membahas tentang pembelian menabung saham itu, kita beli jangan dalam keadaan tinggi ya, kita beli dalam keadaan turun. Yang penting kita mengetahui tuh pondasi manajemen daripada keuangan daripada perusahaan itu bagus gak gitu. Jangan asal beli juga ya, mentang-mentang murah kita beli, jangan. Tapi kita harus mengetahui dasar perusahaannya ya. Kalau BCA walaupun drop waktu itu, drop hampir 20-an ya, 20 ribuan, tapi kan kita tahu BCA sebesar apa ya gitu kan. Kita juga tahu tuh pendapatan mereka, keuangan mereka seperti apa, kuat seperti itu. Akhirnya saya beli waktu itu, dan puji Tuhan saya sekarang tuh dapat keuntungannya lumayan ya. Nah terus pokoknya teman-teman usahakan kalau bisa ya, jangan pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan ya.
belajar untuk kita bisa manage keuangan kita dengan baik, belajar untuk kita bisa lebih lebih bersyukur, belajar untuk kita bisa lebih menghargai apa yang Tuhan kasih ya. Karena sekian tahun saya bekerja di sini, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya rumah yang saya bisa beli waktu itu. Saya nggak punya tabungan, jujur saya nggak punya tabungan. Tapi tabungan itu baru mulai tahun ini, 2020 saya baru bisa punya anak tabungan di BNI Sekuritas, di eToro, seperti itu. Itu baru baru terlintas di pikiran saya ya. Ternyata memang selama ini saya sudah salah menggunakan berkat Tuhan. Jadi memang kita butuh harus bijaksana. Jangan lupa kita berdoa, menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Kita harus kuat dan berprinsip kalau kita bisa menyelesaikan hutang kita ya secara pelan-pelan. Hanya orang bodoh yang mau jatuh ke lubang yang sama ya. Sekian tahun itu saya. Tapi saya mau berubah. Saya mau lepas tuh yang namanya dari kredit ya. Dan puji Tuhan kredit saya dari sekian 10 kredit ya, banyaknya itu 10 itu yang saya ingat ya. Sekarang hanya tinggal tersisa bank Ar-Rajhi di sini ya. Itu tiap bulan di rutin dipotong ya, diambil dari gaji saya. Jadi itu puji Tuhan, tinggal itu aja. Dan dari sisa gaji yang saya dapat, saya sekarang bisa nabung di eToro, saya bisa bermain saham di eToro, terus saya juga bisa nabung saham di Sekuritas. Dan untuk persiapan anak-anak saya bertiga kuliah. Dan puji Tuhan juga walaupun saya selalu loss, tapi Tuhan selalu penuhin apapun yang kita butuhkan selama ini. Itu aja sih, yang penting sih jangan lupa berdoa, jangan lupa sembahyang bagi yang umat Islam ya. Kalau kita yang Kristen jangan lupa kita berdoa, serahkan semuanya sama Tuhan, gak ada yang mustahil. Sebesar apapun hutang kita itu pasti bisa selesai. Yang penting kita harus bisa disiplin dengan diri kita. Kita harus bisa memanage ya. Kalau kita buka usaha, belum tentu usaha kita jalan, apalagi kalau kita nggak punya pengalaman ya. Walaupun saya bisa bikin rajutan, saya bisa bikin boneka, saya bisa dekorasi untuk ulang tahun atau perkawinan. Tapi kan namanya usaha, kalau kita nggak punya koneksi, nggak punya pengalaman gimana jalanin usaha, nggak akan pernah bisa ya, nggak akan pernah bisa ya. Kayak saya nih, saya suka bikin rajutan ya. Saya ada bikin untuk sambungan untuk memakai masker ya. Karena di sini kan kita pakai masker 95 ya. Terus kita juga pakai masker yang biasa tuh. Nah, akhirnya saya bikin konektor tuh untuk nih. Nah, niat sih kayaknya niat nih satu pengen dijual nih 5 atau 6 real. Tapi kalau pas saya kasih, ngelihat orangnya kayak nggak tegaan. Itu salah satu saya yang nggak bisa saya bisnis ya, karena saya nggak bisa kasih harga gitu. Saya nggak bisa nggak tega kalau ngelihat orang pasti ya udah deh dalam hati ya, tapi nggak dibilang terus terang. Kalau dibilang terus terang nanti orang juga sakit hati. Ntar kalau orangnya nanya nih berapa sih, nggak usah, seperti itu saya. Jadi saya bukan orang pembisnis yang baik ya. Untuk walaupun saya bisa bikin rajutan, saya bisa bikin boneka, saya bisa bikin selimut seperti itu, tapi sekarang saya kayaknya cocok untuk bisnis di saham seperti itu, karena kan nggak perlu negosiasi ya dengan orang lain, kita negosiasi dengan alat seperti itu ya. Akhirnya ya saya di sini untuk isi waktu saya buat ini, kadang saya buat boneka, kadang saya buat tas ya, tas rajutan. Lalu kalau misalnya ada orang yang mau pesen ya itu berapa sih gitu, nah langsung tuh saya kasih harga. Jadi pas kalau udah selesai, nah mereka langsung bayar gitu tanpa nanya lagi. Karena kalau nanya lagi nanti sayanya yang susah jadinya ya, karena saya orangnya bukan orang yang jago untuk kasih harga ya. Tuh, saya bikin tas rajutan seperti ini, jadi lumayan banyak yang pesen ya. Lalu saya juga kalau misalnya itu suka bikin dekorasi juga di sini, terutama kalau misalnya rumah sakit ada acara ya, event seperti itu, bikin dekorasi dari balon atau bunga, press atau apa, saya bisa buka di YouTube, saya bikin seperti itu. Akhirnya ya puji Tuhan
memang butuh perjuangan untuk kita bisa selesaiin hutang kita dari nol, walaupun memang itu tidak mudah, betul-betul tidak mudah karena saya sudah melewatinya. Dan kita juga selalu dibicarakan orang lain, ih dia itu selalu hutang, ih jangan jalan sama dia nanti diutangin loh. Itu yang saya alamin ya, semua orang mengejas gitu ya, padahal mereka juga nggak bantuin bayar utang saya ya. Kalau saya pun punya kesulitan, saya pinjam sama mereka juga mereka nggak kasih ya, seperti itu. Dan pokoknya jangan, hindari ya itu yang namanya rentenir, hindarin ya. Prinsip pokoknya kalau kita mau nyelesain hutang, jangan kita ngambil hutang ini untuk kita selesaiin hutang ini, jangan kita berprinsip untuk gali lubang tutup lubang. Nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah bisa, nggak akan ada tuh namanya prinsip kita ngambil hutang ini untuk tutup hutang ini, nggak akan. Kita ngambil hutang ini nih, kita tutup ini tutup, nah di sono melongok tuh, ntar tiap bulannya seperti ini nagih, iya kan, padahal kita harus masih selesai hutang kita yang lain tuh ya. Jadi dan ingat pokoknya jangan pernah berhutang dengan rentenir ya, karena rentenir benar-benar uang kita bisa habis-habisan ya. Kita dari cuman pinjem ya $10.000 10.000 real bisa jadi sekian ribu real kelipatannya. Jangan pernah, hindarin namanya rentenir, hindarin yang namanya kredit barang ya. Kalau bisa, kalau memang kita mau punya barang kayak motor atau mobil, kita nabung mendingan ya. Saya situ udah beli mobil itu 3 kali ya, karena memang suami saya juga nggak pintar untuk ngatur, modelnya juga sama dengan saya, dan dia juga bukan orang pekerja keras gitu ya. Akhirnya sampai kita beli mobil itu 3 sampai cuma tinggal 1 tahun lagi akhirnya kelepas, karena suami saya nggak bisa manage ya, kelepas. Saya kasih bayar, dia nggak dibayar, kelepas. Terus ambil lagi Mobilio, iya kelepas lagi. Itu udah modal udah sekian ratus juta tuh untuk DP, untuk bayar cicilan setiap tahun. Dan akhirnya 1 tahun sisa lepas, 1 tahun sisa lepas. 3 kali saya ngambil ya, Mobilio, Avanza tipe G, Mobilio juga waktu itu saya ngambil tipe G. Terus saya ngambil terakhir itu Avanza, Mobilio, saya lupa, kalau nggak salah Avanza lagi saya ngambil waktu itu ya. Itu kelepas tuh. Motor, aduh itu motor udah nggak bisa dihitung berapa ratus lah ya. Ngambil baru atau ngambil yang second, tetap saya beli cash, tetap kejual sama suami saya. Itu yang nggak bisa, dia nggak bisa memanage ya. Jadi memang kita juga harus bisa memanage keuangan kita sendiri. Kita nggak bisa namanya kita percayakan, walaupun memang dalam rumah tangga kita harus terbuka, tapi tetap kita harus berpikir untuk masa depan keluarga kita, memikirkan untuk masa depan anak-anak kita ya. Kita bukannya bohongin suami, bukan, kita hanya untuk memperjuangkan ekonomi keluarga kita ya. Dan puji Tuhan sih, walaupun suami saya seperti itu, dia tetap mengerti gitu ya. Dia nggak marah dengan saya, dia nggak kok istri gue nggak percaya gitu sama gue, enggak ya. Dia tetap bisa nerima walaupun sempat marah waktu itu, tapi dia sekarang sudah merealize kesalahannya, juga kesalahan saya sendiri ya, karena saya selalu pengen beli mobil, terus beli motor, karena berpikir anak-anak sudah besar ya, nggak mungkin beli motor, akhirnya beli mobil, tapi kelepas lagi. Akhirnya saya berpikir sekarang stop. Toh juga sekarang ada namanya yang mobil trans yang kecil-kecil tuh yang gratis ya, pakai kartu. Anak-anak bisa sekolah pakai itu, terus pergi ke klub renang di youth center mereka bisa pakai itu ya. Jadi nggak perlu namanya ongkos tuh. Pergi ke taekwondo mereka bisa pakai itu, terus pergi ke pasar mereka bisa pakai mobil kecil itu tanpa harus bayar. Dan sekarang puji Tuhan sekolah nggak perlu bayar. Anak saya SMP saya masukin ke negeri, saya untuk persiapan mereka kuliah ya. Terus juga anak saya yang paling kecil tuh Daniela saya masukin ke SD, tapi saya lengkapin tuh semuanya kebutuhannya ya untuk sekolahnya, seperti itu, kayak les atau apa saya lengkapin semuanya. Karena kalau di penabur, waduh, uang masuk aja berapa tuh ya per bulan itu
Itu terakhir anak saya waktu di SDK 4 penabur itu sebulan hampir 3 juta ya sebulan. Dan itu nggak bisa namanya diskon tuh. Kalaupun diskon, saya pernah coba ngajuin ya, padahal saya itu GKI cuma dikasih 100 ribu itu buat apa potongan 100 ribu ya, beli beras juga nggak cukup untuk sebulan ya, cuma dikasih 100 ribu. Bayangin, saya sekolah anak saya 2 di penabur, tapi cuma dikasih 100 ribu potongan, untuk apa ya. Akhirnya saya berpikir udah SMP masuk negeri ya, toh nggak bayar, saya bisa nabung, kamu bisa ngambil bimbel, kamu bisa ngambil les bahasa Inggris, yang penting saya lengkapin ya. Jadi pengeluarannya itu berkurang ya. Tadinya saya penabur saya sebulan itu bisa untuk bayaran aja ya bisa 6 jutaan ya, belum beli buku lah, beli ini beli itu tahu sendiri sekolah orang kaya ya, padahal kita orang pas-pasan gitu. Akhirnya ya anak saya masukin negeri, dan sekarang puji Tuhan saya bisa nabung, pengeluaran bisa berkurang seperti itu. Terus juga anak saya bisa belajar untuk bisa rendah hati, untuk belajar untuk bisa bersyukur, belajar untuk bersosialisasi dengan yang lain seperti itu. Dan puji Tuhan mereka sekarang sudah SMA yang nomor 1 SMA kelas 2 dapat negeri juga. Terus yang kedua tahun ini baru masuk ya, dalam keadaan yang sangat sulit ya, karena masuk dengan akreditasi sekolah, di mana negeri tahu sendiri, negeri B80 akreditasi 94, penabur akreditasi 98, padahal nilai sama dengan anak saya. Ya jelas dia nilai lebih tinggi jadinya seperti itu. Tapi puji Tuhan dia bisa dapat negeri melalui jalur sudah nyoba jalur prestasi, terus coba semuanya deh pokoknya, dan terakhir dia bisa dapat, puji Tuhan. Terus yang satu sekarang kelas 4 SD. Jadi tiga-tiganya saya tanya mereka mau masuk ke dokter, jadi persiapannya puji Tuhan mudah-mudahan mereka bisa seperti itu. Nah, pokoknya memanage keuangan itu jangan lebih pengeluaran lebih besar daripada pendapatan ya. Belajar untuk bisa nggak terlalu memperdulikan orang lain lah, pendapat orang lain seperti itu ya. Dan memang nggak mudah, tapi kita harus berusaha ya. Oke, itu aja. Nanti kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya akan bahas lebih banyak tentang eToro, tentang BNI Sekuritas, dan apalagi di tengah wabah epidemi COVID-19 ya, yang dimana kita harus stay di rumah, kita nggak bisa keluar rumah untuk bekerja ya. Itu bagus tuh ya di eToro dengan BNI Sekuritas, dan profitnya juga oke ya. Teman-teman bisa coba, bisa belajar dengan virtual account-nya seperti apa, supaya kita bisa tahu tuh gregetnya seperti apa, taktik kita seperti apa, biar kita nggak kehilangan uang kita ya yang kita tanemin. Oke, itu aja sebagian daripada cerita saya. Semoga dari cerita saya, pengalaman saya ini, teman-teman bisa termotivasi untuk bisa lepas dari yang namanya kredit dan terlepas dari yang namanya lintah darat ya. Hati-hati. Oke, selesaikan kreditmu, lepas hidupmu dari semua hutang, pasti bisa ya. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Oke, dicoba, pasti bisa. Jangan lupa berdoa, serahkan semuanya sama Tuhan. Apapun agamamu, berdoalah sesuai dengan kepercayaanmu, pasti ada jalan ya. Percaya itu, yang penting kita tanemin dalam diri kita, kita bisa bebas dari hutang kita. Oke, itu aja. Selamat pagi, jangan lupa di like, di komen, di share, supaya channel saya yang baru ini, di how to make whatever thing you can do. Oke, jangan lupa di like, di share, di komen. Apapun komennya, saya akan terima dengan senang hati. Tuhan Yesus berkati, supaya saya bisa dapat 1 million subscriber and 1 million viewers. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat pagi. Bye dari Saudi Arabia. Salam sehat selalu.